pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Warga Jalan Semangga, Merauke digegerkan dengan penemuan jasad di pinggir jalan. Protes penutupan perusahaan tambang nikel, warga adat KW usir wisatawan di Pulau Wayak. Pimpinan KKB Egyanus Kogoya jual ganja untuk membeli senjata. Warga di kawasan Mangga 2 Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu geger dengan sesosok mayat yang tergeletak di jalan. Belakangan identitas mayat diketahui bernama Anton, berusia 30 tahun dan merupakan warga setempat. Keluarga langsung melapor ke Polres Merauke dan polisi langsung memeriksa lokasi kejadian serta mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Menurut Ignatius, keluarga korban, mereka mendapat informasi kematian Anton sekitar pukul 5 dini hari. Itu jam berapa tadi itu datang kasih tahu? Terang jam 5 Jam 5. Terus Bapak datang sini cek ya? Datang lihat begini adik saja. Lu lihat luka di mana ada luka? Terlihat tanya. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban tewas dibunuh karena di bagian lehernya ada bekas luka gorokan senjata tajam. Korban ini berinisial A dari masyarakat dari Kimam. Sementara kami dari Polres masih melakukan penyelidikan. Untuk luka yang ciri-ciri yang kami dapat itu ada luka robek di bagian leher. Untuk barang bukti yang kami temukan di lapangan ada beberapa barang bukti, yaitu ada berupa botol minuman mineral tapi sudah habis, sudah kosong, itu bekas miras. Bekas miras ada 2 kami temukan, terus ada topi ada 2, terus ada besi tungku 1 dengan ada korek. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti botol kosong bekas miras, besi tumpul, dan sandal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR pada hari Sabtu menyelamatkan 2 penumpang speedboat yang terapung selama beberapa jam di Laut Arafuru, Merauke akibat mesin speedboat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Selama beberapa jam, kedua penumpang kapal ini terapung di tengah cuaca buruk. Sekitar pukul 8 pagi, tim SAR bergerak ke lokasi dengan menggunakan perahu karet berlambung padat. Kedua penumpang ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR langsung mengevakuasi mereka dan menarik speedboat ke dermaga Yosudarso. 2 korban di atas speed mati mesin di Muara Kalimaro, Merauke. Pada pukul 8:10, tim rescuer menuju ke TKP. Sampai di TKP menyelamatkan 2 orang korban yang mati mesin dalam keadaan sehat dan hidup dan dievakuasi ke dermaga Pelindo, Merauke. Sebelumnya, kedua penumpang kapal speedboat ini membawa anak buah kapal dan bahan makanan ke sebuah kapal tugboat yang berlabuh di laut. Namun saat kembali, kapal mereka mengalami kerusakan mesin. Kedua penumpang kapal speedboat, Ardi dan Valdi, dalam keadaan sehat dan kini sudah kembali ke keluarga mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Quick Response Satuan Kapal Patroli Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan 825 liter bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite di perairan Jayapura, Papua. Ya, kau dia di situ aja, kau depan.
Petugas menyita seluruh barang bukti yang diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah, serta menangkap 5 orang, 2 diantaranya warga negara asing asal Papua Nugini. Penangkapan dilakukan tim satuan patroli rutin yang awalnya mencurigai kapal cepat yang melintas dari kota Jayapura menuju perbatasan Papua Nugini. Saat kapal digeledah, polisi menemukan BBM yang akan dijual ke negara tetangga. Kami melaksanakan pengejaran. Pengejaran dimulai dari Tanjung Jar sampai dengan Perairan Sko kemarin. Kami sempat melaksanakan tembakan peringatan 3 kali di udara, baru speed tersebut berhenti dan kami melaksanakan pemeriksaan. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, terdapat 3 warga negara Indonesia dan 2 warga negara PNJ. Untuk warga negara Indonesia kami tidak tampilkan, tapi yang kami tampilkan adalah warga negara Papua Nugini. Ini sama sekali tidak dilengkapi oleh ID. Kemudian bahan bakar yang dijual tidak ada dokumennya. Kurang lebih bahan bakar sekarang ini 825 liter. TNI Angkatan Laut terus meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Laut Jayapura karena rawan penyelundupan barang terlarang. Pekan lalu, TNI Angkatan Laut juga menggagalkan penyelundupan 35 kg sirip hiu, 1,5 kg gelembung ikan, 2,5 kg teripang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Masyarakat adat suku Kawei di Raja Ampat memprotes langkah pemerintah menutup perusahaan tambang nikel PT Kawei Sejahtera Mining. Mereka mendatangi lokasi tambang dan menggelar aksi damai. Mereka melontarkan kekecewaan terhadap LSM Greenpeace yang telah menuduh kegiatan tambang yang dilakukan perusahaan Kawei Sejahtera Mining telah merusak lingkungan. Bahkan warga suku Kawei mengusir seluruh wisatawan asing dan lokal yang masuk ke Pulau Wisata Wayak. Pengusiran dilakukan sebagai protes ke pemerintah karena perusahaan tambang nikel ditutup. Menurut pengunjuk rasa, PT Kawei Sejahtera Mining beroperasi secara legal, termasuk sudah mengantongi izin AMDAL, dan kehadiran perusahaan tambang ini membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang Kawei bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Seperti itu. Setelah izin tambang dicabut, aktivitas perusahaan lumpuh. Ratusan alat berat berhenti beroperasi dan ratusan karyawan terpaksa dirumahkan untuk sementara. Warga khawatir kondisi ini bisa memicu gejolak dan pengangguran massal di kawasan pesisir tersebut. Untuk dilarang kunjungan wisata ke situ dulu. Jadi saya juga tadi sudah himbauan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk sementara tolong sampaikan kepada pengusaha wisata, terutama pengusaha homestay. Nah, jangan dulu izinkan tamu turis ke wilayah-wilayah ini dulu. Karena kita tidak takutnya ini masih panas, semua darat juga masih mendidih, akhirnya mereka bisa lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan kepada para pengunjung wisata itu. Jadi saya sudah sampaikan ke Kades himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Salah satu pengelola penginapan di Raja Ampat, Anjali, mengatakan semenjak ada penutupan tambang nikel, wisatawan yang datang takut karena sejumlah kawasan wisata ditutup oleh masyarakat adat. Sejauh ini karena ada beberapa isu-isu yang beredar tentang itu pertambangan ya. Gitu. Itu tuh kayaknya dari itu deh. Jadi mereka mungkin kayak nanti aja dulu karena ada Raja Ampat ada alami hal seperti itu, makanya kayaknya nanti aja dulu baru datang liburan gitu sih. Jadi beberapa teman saya juga kayak pengen ke Raja Ampat, cuman karena ada isu seperti itu jadinya belum mau datang.
4 perusahaan tambang nikel di wilayah Papua resmi dihentikan operasinya oleh pemerintah pusat. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. PT KW Sejahtera Mining termasuk dalam 4 perusahaan tambang yang izin usahanya dicabut oleh pemerintah pada 10 Juni 2025. Pencabutan izin ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia. PT KW Sejahtera Mining bersama 3 perusahaan lainnya dicabut izinnya karena melanggar aturan lingkungan. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya.